Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkumannya. Tidak salah para pendiri bangsa meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai elemen paling fundamental dasar negara, yaitu sila pertama Pancasila. Ketuhanan juga mewarnai nuansa kebatinan dalam perumusan konstitusi. Religiusitas itu tercermin dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berupa pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pakar hukum tata negara Profesor Jimli As-Siddiq menyatakan, sila pertama dan utama itu menerangi keempat sila lainnya. Ketuhanan merupakan dimensi esensial dari kebangsaan dan kenegaraan yang dibangun bersama. Dalam Pancasila, nilai ketuhanan mendapat makna hierarkis. Profesor Jimli menyatakan, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan sehingga kehidupan sosial dan kenegaraan tumbuh sehat dan adil untuk meningkatkan kualitas peradaban bangsa. Bung Hatta juga pernah menjelaskan, sila ketuhanan membimbing ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persaudaraan. Sila ketuhanan mendorong bangsa Indonesia mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik dan politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan. Maka diletakkanlah dasar-dasar komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan itu oleh para pemikir-pemikir besar kita. Tokoh-tokoh utama dari bangsa kita. Harus ada alat pemersatu bangsa yang kita kenal sebagai ideologi. Maka lahirlah sebuah alat pemersatu sekaligus ideologi bangsa kita yang kita kenal bernama Pancasila. Bapak Profesor telah menjelaskan bagaimana kelima sila tadi, saya tidak perlu ulangin, tapi yang jelas menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada silanya pertama. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menulis, sila pertama Pancasila bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah kemajemukan masyarakat. Para pendiri bangsa tidak memaknai sila pertama Pancasila dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis, namun dimaknai dalam konteks kehidupan praksis seperti menyambung silaturahmi agar perpecahan antar anak bangsa dapat dihindari. Cendekiawan Yudi Latif mengajukan perspektif iluminasi, yaitu segala isi jagat raya merupakan pancaran dari satu kekuatan tunggal. Nilai-nilai ketuhanan yang dijadikan dasar atau jiwa penyelenggaraan negara tidak berasal dari agama atau kepercayaan tertentu, namun dari nilai-nilai universal. Tahun ini, rangkaian peringatan Paskah bagi umat Kristiani bersamaan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan bagi umat Muslim. Dua tradisi keagamaan paling disucikan bagi masing-masing umatnya. Kebetulan pula, Paskah dan Ramadan tahun ini berlangsung usai perhelatan agenda politik nasional 5 tahunan. Sebuah ritual demokrasi yang mengakibatkan di tengah masyarakat terjadi gejolak atau setidaknya riak-riak.
Sesuai panduan para pendiri bangsa, saat muncul tantangan besar bagi Indonesia, kita mencari tuntunan pada sila pertama Pancasila. Seluruh aspek penyelenggaraan negara harus bersandar pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam naskah kesimpulan yang dihasilkan panitia kecil BPUPKI, ada sebuah kalimat yang berbunyi, dasar ketuhanan yang Maha Esa memberi jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik. Manakala sewaktu-waktu tersesat dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar. Pemirsa, dalam ruang berpikir Pancasila, nilai-nilai ketuhanan dijadikan pondasi etik kehidupan bernegara. Tuntutan ilahiyah diinternalisasi secara batiniah lalu diterapkan dalam kehidupan jasmaniah. Indonesia bukan negara sekuler, namun juga bukan negara teokrasi. Di negara Pancasila, agama tidak hanya diletakkan di ruang private, namun mendapat tempat publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Peneliti Universitas Indiana Amerika Serikat, Dr. Margaret Sutton, menemukan bahwa kebebasan berpendapat menebalkan perbedaan di masyarakat, sehingga demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa toleransi. Dan lembaga terbaik untuk belajar toleransi di Indonesia adalah agama. Filsuf Jerman Jürgen Habermas menyatakan bahwa di negara demokrasi, agama rasional mampu menggerakkan negara untuk saling beradaptasi dan berkomunikasi. Tuntunan berbangsa adalah tema diskusi kita untuk malam hari ini, dan kita akan mengulasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu Ketum MUI Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik, juga telah hadir Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Pendeta Gomar Gultom. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Mbak Rara, selamat malam para pemirsa sekalian. Oke, dan juga telah hadir dan akan mengulas topik kita untuk malam hari ini, cendekiawan kebangsaan Pak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi, apa kabarnya? Baik Mbak Rara, selamat malam. Baik, kita akan mengulas mengenai tema kita untuk malam hari ini, tuntutan berbangsa, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, rangkaian ibadah Paskah bagi umat Kristiani tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan bagi umat Islam. Bangsa Indonesia juga masih dalam tahap merampungkan rangkaian pesta demokrasi 5 tahunan. Perpecahan akibat politisasi agama memang tidak muncul ke permukaan. Namun sebuah kontestasi sedikit banyak menyisakan residu politik yang berpotensi mengganggu kohesi sosial. Nah, pertanyaannya sama untuk Kiai Marsudi dan juga Pak Pendeta. Apa pesan spiritual, moral, dan sosial di balik Paskah dan Ramadan bagi masyarakat? Silakan Pak Kiai dulu. Bahwa bangsa Indonesia yang telah bersama-sama sepakat dasarnya adalah Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa, itu telah menyepakati bahwa ketika kita berbangsa dan bernegara itu mau dan harus mampu hidup bersama-sama antara satu keluarga agama dengan keluarga agama yang lainnya. Dan ini tergambar dalam ajaran agama Islam ini, bahwa ketika kita berbangsa dan bernegara itu hendaknya bagaimana? Dikatakan oleh Imam Ghazali itu begini, al-mulk wad-din tau'amani, ad-dinu aslun wa mala aslalah famahdumun, wa sultanu harisun wa mala harisalah fadai'un. Di antara agama dan negara, berbangsa dan pondasinya agama, itu adalah seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisah satu sama lain. Agama adalah pondasi. Nah, di Indonesia pondasinya adalah di ketuhanan yang Maha Esa. Agama adalah pondasi. Sesuatu yang tidak ada pondasinya, tidak ada ajarannya, maka akan mudah roboh. Lalu negara, pemerintah ngapain? Wasultanu harisun. Pemerintah itu menjaganya karena wamala harisalah fadai'un.
sesuatu yang tidak ada yang menjaga, itu akan mudah hilang. Nah, kita sudah disepakati dalam keadaan yang berbeda-beda, tapi satu. Lah, nilainya dari mana? Nilai agamanya. Ketika berbeda tapi satu berbangsa. Di dalam Islam diajarkan. Ketika Rasulullah mendirikan negara Madinah, di negara Madinah itu ada Islam. Islamnya saja ada 2 golongan. Ada pribumi, ada Ansor, ada Muhajirin, ada pendatang. Ada Nasrani, ada Yahudi. Ada Yahudinya dan ada Majusi. Majusi itu yang agama bukan samawi lah kira-kira. Nah, di Indonesia tepat kayak gitu. Ada Nasraninya, ada agama-agama lainnya, ada yang seperti Majusi. Nah, tapi ketika itu dalam konteks beragamanya tadi itu menjadi pondasi yang kokoh, maka Rasulullah pun membuat suatu aturan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan disebut namanya Piagam Madinah. Nah, di dalam Piagam Madinah itu disebutkan begini, waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Siapa saja betapapun agamanya berbeda-beda, ketika sudah sepakat lahiqa bihim wajahada mau berjuang bersama-sama untuk mendirikan negara yang maju, mendirikan negara yang modern, mendirikan negara yang baldatun thayyibatun. Waman lahiqa bihim wajahada mau berjuang bersama-sama, disebutnya apa? Innahum ummatun wahidah. Mereka yang semacam ini adalah disebut bangsa yang satu. Lah, ini namanya agama sebagai dasar. Itu jadi tidak mudah roboh. Agama sebagai pondasi dan pemerintah tugasnya menjaga. Seperti itu. Oke, pandangan dari Pak Pendeta seperti apa? Ya, saya sepakat dengan itu karena ketika para pendiri bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan kita kan ada pengakuan, ada kesadaran bahwa itu semua karena rahmat Tuhan. Jelas sekali disebutkan karena rahmat Tuhan gitu. Itu sebuah pengakuan. Dan di sini yang dipakai adalah Tuhan ya. Itu juga yang menjadi dasar dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan itu sebuah sifat. Jadi itu bukan Tuhan dalam arti satu aliran kepercayaan tertentu. Bukan Tuhan dari agama tertentu, tapi akumulasi dari semua kepercayaan yang ada di tanah air ketika itu. Dalam kerangka itulah negara yang mewarisi pengakuan para pendiri bangsa ini bahwa atas rahmat Tuhan tetap harus mengisi perjalanan bangsa ini sebagai sebuah anugerah gitu. Dan kalau sekarang kita merayakan Paskah bersamaan dengan Ramadan, itu juga sebuah anugerah, rahmat ilahi. Dan Nyepi gitu. Yang lalu. Beberapa minggu yang lalu hari raya Nyepi. Jadi 3 perayaan ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Kalau para pendiri bangsa kita mengatakan ini anugerah Tuhan, kemerdekaan ini, maka sekarang kita juga harus mengatakan adanya kita sekarang dengan kepelbagaian yang ada, dengan kemajemukan yang ada, itu bukan hasil perjuangan satu kelompok, bukan perjuangan seseorang, tapi anugerah Tuhan. Gitu. Nah, sebagai anugerah Tuhan, dia harus kita isi dengan baik. Bagaimana kita bisa bersama di tengah kepelbagaian yang ada, merayakan Paskah bersamaan dengan Imlek juga belum terlalu jauh, yang lalu Nyepi. Dan sekarang bersama-sama Ramadan. Paskah itu kan intinya sebetulnya adalah pengorbanan Kristus demi keselamatan umat manusia. Pengorbanan, inti dari Paskah itu sebenarnya pengorbanan. Bagaimana kita berkorban, berbagi dengan masyarakat, dengan bangsa ini. Kalau masing-masing kita hanya mengedepankan keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, bangsa ini akan hancur lebur. Dan sebagai anugerah, kalau kita katakan bangsa ini anugerah Tuhan, maka beragama dengan berbangsa, kita harus ada semacam kerelaan berkorban dan berbagi dengan seluruh umat. Dan saya kira Ramadan juga kan intinya di situ. Puasa, sepemahaman saya, dalam mengendalikan diri untuk juga sekaligus berbagi gitu, peduli dengan yang lain, peduli dengan fakir miskin. Jadi baik Paskah maupun Ramadan, saya lihat di situ ada bersyukur atas anugerah Tuhan, dan dengan itu kita merawat bangsa ini dengan berbagi.
dengan orang yang berbeda, kelompok yang berbeda. Paskah tidak pernah mengajak kita hanya untuk berbagi dan merayakan bersama umat yang seagama, tapi dengan umat manusia. Oke, ini menjadi anugerah seperti itu ya. Baik, nah sekarang bergeser ke Pak Sukidi mengenai nilai ketuhanan yang menjadi sila pertama dari Pancasila. Nah, bagaimana kita memaknai konstruksi dasar negara yang dibangun oleh para bapak bangsa? Tentu saja rujukan pertama tentang konstruksi dasar negara adalah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu secara tegas diucapkan oleh Bung Karno pada pidato di sidang BPUPK itu sendiri. Ketuhanan dalam pemikiran Bung Karno itu memberikan jalan lapang kepada setiap umat beragama untuk menganut agama dan keyakinannya. Itu fondasi, jadi fondasi kesetaraan untuk memeluk agama dan keyakinan itulah yang selalu ingin diikat oleh Bung Karno dengan rujukan pada Pancasila itu. Yang kedua, harus ada implikasi sosial dari ketuhanan ini. Ketuhanan harus selalu berimplikasi pada apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai kebudayaan atau peradaban. Dalam tradisi Islam, kenapa iman kepada Tuhan itu harus selalu diiringi dengan amal kebajikan, itu memberikan pesan penting bahwa Bung Karno pun memberikan satu penegasan bahwa ketuhanan itu harus selalu disertai dengan etika publik yang baik, yang jujur, yang penuh kebijaksanaan. Itu kedua. Dan ketiga adalah, dan tak kalah pentingnya, Bung Karno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya ini sikap humble, sikap rendah hati untuk selalu melihat bahwa hidup ini adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi, dan karena itu kita harus selalu rendah hati untuk mensyukuri karunia Tuhan. Tapi sekaligus juga untuk selalu berikhtiar untuk membangun bangsa ini. Yang tak kalah pentingnya adalah pekan lalu Ibu Halida Hatta, putri dari Bung Hatta, memberikan buku karya Bung Hatta tentang Pancasila Jalan Lurus. Itu bagian dari koleksi lengkap dari karya-karya Bung Hatta. Tapi yang menarik dari Bung Hatta adalah pada Pancasila ini Bung Hatta memberikan dua fundamen. Satu fundamen moral yang kita bisa petik dari ketuhanan yang Maha Esa, bahwa penyelenggaraan negara itu harus selalu disinari oleh spirit fundamen moral, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi juga harus disertai dengan fundamen politik, yaitu adalah terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan persatuan, terkait dengan demokrasi, terkait dengan keadilan. Inilah yang disebut oleh Bung Hatta sebagai fundamen politik. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Memahami Pancasila, sila demi sila itu harus saling terkait, saling menyinari satu sama lain, terutama pada sila ketuhanan itu harus menyinari sila-sila yang lain. Agar kita hidup sebagai satu bangsa yang memang religius, tapi religiusitas itu harus menjadi etika kita untuk menyelenggarakan negara dengan jujur, dengan bersih, dengan penuh kearifan itu sendiri. Baik, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan lihat bersama jejak pendapat yang telah dilakukan, jejak pendapat sederhana di media sosial. Kali ini kita mengambil topik ataupun pertanyaan mengenai apakah para tokoh agama perlu berkontribusi dalam kehidupan demokrasi. 89% atau mayoritas mengatakan perlu, sementara 11% sisanya mengatakan tidak. Jadi langsung saja komentar dari Kiai dan juga Pak Pendeta ini sama, kemudian ternyata masyarakat ini sangat ingin, rasa perlu bahwa para tokoh agama ini berkontribusi dalam kehidupan berdemokrasi. Silakan. Pasti sangat-sangat perlu. Karena bagi tokoh agama hendaknya untuk terus-menerus tidak pernah berhenti. Sekarang dalam konteks yang agama yang saya anut saja, ada satu pertanyaan, yang pertanyaan ini kalau tidak dijawab dengan baik, itu bisa blunder ketika kita berbangsa dan bernegara ini. Pertanyaan apa? Dan ini harus dijawab terus-menerus, per generasi demi generasi ke generasi berikutnya. Yaitu pertanyaan begini,
apakah saya, dan ini rata-rata yang bertanya milenial, apakah saya berbangsa dan bernegara, model negara yang dasarnya Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Ini pertanyaan yang terus-menerus dan berkecamuk. Dan ini maka tokoh-tokoh yang mampu untuk menjawab ini atau bisa minimal menyampaikan bahwa dulu Founding Fathers telah memutuskan ini berarti ada alasan-alasannya. Maka diharapkan tokoh-tokoh ini hendaknya bisa menyampaikan ke masyarakatnya masing-masing. Kalau itu tokoh musola, ya di sekeliling musola itu. Dari kalau lingkungan itu kecil terlebih dahulu mulainya boleh gitu ya. Ya dari sekeliling masjid itu. Kalau itu tokoh kecamatan, bupati sampai wilayah sampai pusat, sampaikan ini. Karena pertanyaan ini tidak akan pernah berhenti. Padahal para Founding Fathers termasuk kiai-kiai zaman dulu ini sudah kita terima bahwa negara bangsa ini disebut negara konsensus, negara musyawarah. Dan negara musyawarah dalam konteks agamanya adalah perintah Tuhan, yaitu wasyawirhum fil amri. Apa saja, mau apa saja termasuk berbangsa bernegara, intinya adalah di musyawarah. Nah, ketika sudah dari situ kita pahami, oh berarti saya ini sesungguhnya sudah cukup, betapapun ada banyak model negara-negara, sebutannya macam-macam, itu adalah sebuah pilihan-pilihan. Tapi pilihan model negara bangsa Indonesia itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Gitu intinya. Tanpa henti kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang seperti itu ya. Nah, Pak Pendeta, artinya masyarakat ini sangat ingin dan tetap ingin kemudian merasa penting bahwa tokoh agama ini terus berkontribusi dalam kehidupan berdemokrasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ya, saya kira begitu. Tapi saya agak prihatin juga ya, masih ada 11% yang mengatakan tidak ya. Kok melihat ini, kalau dari segi persentase ya kelihatannya kecil 11, tapi kalau diangkakan itu 11%, bayangkan penduduk Indonesia itu sekitar 180 juta. Hampir ya 25 juta itu. Tapi itu tadi jejak pendapat sederhana. Artinya kalau kita ekivalen dengan bangsa ini gitu. Intinya begini, kita kan sudah sepakat sebagai bangsa bahwa demokrasi adalah kendaraan terbaik yang bisa kita gunakan mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur gitu. Oleh karenanya sebuah keharusan bagi kita untuk seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, termasuk tokoh agama, harus ada pada garda terdepan dalam proses-proses demokratisasi ini. Nah, sayangnya dari lingkungan agama, dari semua agama, tidak hanya agama A, agama B, tapi hampir di semua agama selalu ada upaya membandingkan demokrasi dengan teokrasi. Ini menurut saya salah kaprah karena nggak apple to apple. Demokrasi itu sistem pemerintahan, sementara teokrasi itu kan sistem nilai. Mana ada sih Tuhan langsung memilih presiden? Kan enggak. Nggak ada tuh ujuk-ujuk Tuhan dengan malaikatnya menunjuk Pak Kiai Marsudi menjadi wakil ketua umum MUI, kan enggak. Tidak tunjuk langsung. Teokrasi adalah sebuah sistem nilai, demokrasi sistem pemerintahan kita gitu. Jadi tidak bisa nggak apple to apple membandingkan gitu. Nah, saya kira di sini peran tokoh agama, saya kira untuk menyadarkan kita bersama dari perspektif Muslim selalu dikatakan kita negara konsensus, dan semua juga di Kristen juga begitu, negara kesepakatan. Gitu. Kita sudah sepakat demokrasi, ya kita hidupilah demokrasi ini. Sejauh pemahaman saya dari iman Kristiani saya, sistem pemerintahan terbaik yang lebih dekat kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai universal sekarang ini ya demokrasi. Gitu. Jadi karenanya tokoh agama nggak ada pilihan, harus ada dalam dan menjadi garda terdepan salah satunya. Harus garda terdepan dalam proses demokratisasi. Baik, selanjutnya kita akan tanyakan tanggapan ke Pak Sukidi, tapi tahan dulu Pak, karena kita harus ikuti headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai para elit belum memberi contoh penerapan
nilai dari Pancasila ini berbeda dari persepsi responden. Pertemuan Capres Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pekan lalu menunjukkan masih ada elit yang menunjukkan sikap kenegarawan, mendorong toleransi, merawat persatuan dan musyawarah adalah sebagian dari nilai Pancasila. Walau berbeda sikap dan pilihan politik, energi dan pemikiran keduanya ditujukan untuk kebaikan bangsa. Pak Sukidi, kita akan mulai dari tadi polling yang sudah kita lihat bagaimana kalau menurut responden belum menunjukkan sikap kenegarawan, tapi kan kita kemudian melihat ada pertemuan politik di Nasdem Tower beberapa waktu lalu seperti itu Pak Sukidi. Padahal kan sebetulnya kita ini sedang mengalami defisit negarawan. Nah, artinya pertemuan-pertemuan politik tokoh masyarakat tokoh politik seperti itu di Nasdem Tower kemarin, apakah ini bisa menjadi angin segar bagi kehidupan berbangsa kita? Saya kira apa yang terjadi hari-hari ini adalah konfirmasi atas kebenaran dari apa yang dikatakan Bung Hatta sekian puluh tahun silam. Bahwa memang penerapan nilai-nilai Pancasila itu belum tercerminkan pada elit kita. Pancasila hanya dijadikan apa yang oleh Bung Hatta sebut sebagai lip service. Ya. Ini Bung Hatta udah bicara ini jauh di masa silam. Dan apa yang diucapkan oleh Bung Hatta, yang saya terima bukunya dari Ibu Halidah Hatta, putrinya langsung, terbukti pada hari-hari ini ketika nilai-nilai Pancasila justru tidak menjadi keteladanan moral di kalangan penyelenggara negara. Buktinya pertama adalah korupsi yang merajalela. Itu pasti bukan hanya bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa yang menuntut penyelenggara negara untuk jujur, bersih, dan bijak, tapi juga mengkhianati amanah konstitusi kita secara umum. Itu yang pertama, bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi hampir di semua lini penyelenggaraan pemerintahan. Dan itu memprihatinkan karena apa? Karena penyelenggara negara menjadi tidak tersinari oleh nilai-nilai Pancasila, oleh keteladanan moral yang telah diamanahkan oleh para pendiri Republik ini. Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah nepotisme itu sendiri yang jujur saja menjadi keprihatinan bersama. Karena apa? Karena para penyelenggara Republik ini hari-hari ini justru mengkhianati amanah Republik yang diletakkan oleh Ibu dan Bapak pendiri bangsa, bahwa dengan memilih demokrasi maka jalan terbaik adalah meritokrasi, memberikan kesetaraan kepada semua warga negara berdasarkan merit system, berdasarkan kearifan, berdasarkan kebijaksanaan, tapi juga berdasarkan kompetensi knowledge itu sendiri. Nah, itu tidak kita junjung tinggi sehingga kita menjadi bangsa yang terseok-seok untuk mengejar ketertinggalan. Ingat negara-negara maju di Amerika sampai Singapura sekalipun, meritokrasi itu dijunjung tinggi. Karena itu mereka sadar betul bahwa meritokrasi itu menjadi kunci kemajuan satu bangsa. Tidak ada bangsa maju tanpa meritokrasi. Nah, Indonesia yang retorikanya menjadi negara maju, tapi meritokrasi itu diabaikan, diinjak-injak demi pelayanan terhadap nepotisme, terhadap orang dalam, dan itu sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama. Kita tentu saja ingin negara maju, tapi jalan yang kita tempuh itu menodai dan merusak semangat kita untuk maju itu sendiri. Oke, baik. Kita bergeser ke Kiai. Kiai, untuk Islam sendiri kan mengenal konsep-konsep sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya seperti tabayun, silaturahmi, seperti itu. Nah, apakah semestinya relasi politik seperti yang ditampilkan dalam pertemuan di Nasdem Tower, pertemuan dua tokoh politik seperti itu, bahwa tujuan utama berpolitik adalah untuk kepentingan bangsa, kepentingan yang lebih luas, kemaslahatan bangsa? Ya, intinya berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengelola sebuah politiknya, bahwa manatur riayati daulah huwal maslahah. Inti daripada mengelola dan menjaga berbangsa itu adalah kemaslahatan. Maka ketika ada silaturahim, ketika ada saling ketemu, betapapun perbedaan pendapat itu pasti ada,
beda pendapat itu pasti ada, tapi ketika kemanusiaan itu sudah diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Oleh ajaran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah diajarkan. Untuk apa? Silaturahim. Karena ketika silaturahim nyambung itu nilainya akan, nilai kemaslahatannya akan tumbuh. Tidak hanya untuk dirinya berdua yang ketemu, tapi itu akan nyambung sampai ke bawah. Oh, ternyata beda pendapat itu tapi tetap. Karena ruang ini, ruang beda pendapat, itu sudah ada konteks dalam bagaimana menyikapinya. Ketika beda agama, itu ada lakum dinukum waliyadin dalam agama kita. Lah ketika beda pendapat, itu ada bahwa perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku adalah sebagai rahmat. Bagaimana menciptakan beda pendapat itu bisa jadi rahmat? Ya dengan silaturahim. Ketika silaturahim nanti akan muncul sifat tasamuh, toleransi. Sifat kemanusiaannya akan muncul. Jadi boleh beda pendapat, yang penting jangan sampai menjadi sesuatu yang membuat bangsa ini tidak nyaman, tidak baik, atau bahkan berantem fisik. Itu tidak boleh. Oke, baik. Pak Pendeta, apakah dari pandangan Anda semangat kebangsaan itu masih kuat sampai saat ini? Ya, saya termasuk yang mensyukuri bahwa semangat kebangsaan kita masih kuat. Ya, cuman memang semangat kebangsaan itu saya lihat lebih kuat di kalangan grassroots. Gitu. Saya banyak melakukan perjalanan ke berbagai daerah dan saya menyaksikan itu semangat kebangsaan itu. Perayaan-perayaan Muslim dikerjasamakan dengan umat yang lain. Persidangan-persidangan gerejawi dikerjasamakan dengan umat-umat yang lain. Ini tolong menolong. Pancasila ini kan kalau Soekarno bilang kalau disarikan dengan satu kata semua Pancasila kan gotong royong. Itu intisari Pancasila kan gotong royong menurut Soekarno. Dan itu masih hidup di daerah-daerah kita. Jadi menurut saya kebangsaan masih cukup kuat. Sayangnya memang di kalangan elit ini yang perlu kita pertanyakan gitu. Nggak hanya elit negara, elit bangsa, elit agama juga. Apakah nilai-nilai kebangsaan ini sudah firm? Saya ini perlu kita pertanyakan gitu, karena kenegarawanan itu kan sebetulnya hanya bisa muncul kalau dia memang melihat kebangsaan. Demokrasi dengan meritokrasi nggak bisa dipisah. Tapi yang terjadi dengan elit-elit kita kan nggak meritokrasi. Siapa suka, siapa dekat, Ordal, orang dalam, atau ada kepentingan tertentu. Itu yang lebih banyak. Nah ini menurut hemat saya kita perlu kembangkan Pancasila itu sebagai civil religion. Meminjam istilahnya Bella. Sebagai civil religion kita beragama bukan dalam arti agama konvensional maksud saya, tapi bahwa ada moral publik yang disebutkan oleh Prof. Sukidi tadi. Moral publik kita kan Pancasila. Bagaimana itu mengejawantah dalam keseharian para elit kita, baik elit negara, elit pemerintah maupun elit agama. Maksud saya begini, sering sekali hidup beragama kita, termasuk agama konvensional, tapi juga beragama dalam arti civil religion, kita saleh secara personal. Tapi kurang kesalehan sosial. Jadi ya memberi sedekah ya, memberi persembahan ya, tapi korupsi jalan terus. Dan memberi persembahan, memberi semacam money laundry untuk membersihkan dosa saya yang korupsi itu, maka saya memberi persembahan. Padahal bukan itu ya caranya ya. Nah, bukan itu caranya. Berbagilah, tetapi memperoleh dengan wajar. Gitu. Nah ini kenegarawanan seperti ini yang kita butuhkan sekarang. Kesalehan pribadi sangat penting, tapi juga penting kesalehan sosial. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjut melihat jejak pendapat sederhana yang juga telah kami lakukan. Kita lihat bersama. Ya, kali ini kita menyoroti mengenai mana yang menurut Anda lebih baik kondisinya saat ini di masyarakat. 80% ataupun mayoritas mengatakan yang lebih baik adalah toleransi agama dibandingkan dengan toleransi demokrasi. Pak Sukidi mungkin bisa langsung komentarnya. Saya kira spirit toleransi ini yang
selalu kita junjung karena ini adalah agama yang mulia di hadapan Tuhan. Ahabuddin indallahi ala hanifiyah samhah. Jadi the best religion in the sight of God is toleration itu sendiri. Jadi memang kita bersyukur bahwa setidaknya kita tidak melihat konflik agama antara agama di Indonesia dalam rentang waktu sekian tahun terakhir ini, dan itu patut kita syukuri. Setidaknya fondasi toleransi sudah tumbuh cukup baik, itu juga yang patut kita syukuri. Tetapi toleransi saja tidak cukup, karena apa? Karena kita membutuhkan satu spirit kesetaraan. Toleransi itu sebenarnya lebih sebagai satu konsensi dari negara atau dari mayoritas kepada minoritas. Sementara kesetaraan itu we are all equal. Kita semua setara. Setara di hadapan Tuhan, tapi juga setara di hadapan negara. Nah, prinsip kesetaraan ini mempunyai implikasi lebih lanjut bahwa kita berhak untuk beribadah dan sekaligus memiliki rumah ibadah tanpa ada halangan apapun gitu. Itu pertama. Yang kedua, implikasi lain dari kesetaraan itu adalah kita diperlakukan secara setara tanpa pandang bulu dari aspek apapun. Karena itu kesetaraan itu yang semestinya menjadi fondamen kita dalam kehidupan beragama dan bernegara. Baik Pak Sukidi, tapi melihat dari peristiwa terkini ataupun yang saat ini terjadi kan pasca pengumuman hasil pemilu ini kan prosesnya sedang PHPU di MK seperti itu. Sebagian masyarakat paham bahwa ini merupakan jalur ataupun hak konstitusional, tapi kemudian sebagian juga ada yang berpendapat kalau siap menang siap kalah, kenapa kemudian harus menempuh jalur MK seperti itu. Bagaimana Anda menyikapi perbedaan pandangan atau opini ini? Apakah potensinya adalah pada perpecahan ujungnya atau seperti apa? Saya melihat bahwa jalan yang ditempuh itu justru jalan yang beradab. Bahwa setiap perbedaan diselesaikan melalui mekanisme hukum. Jadi itu yang patut kita sadari di tengah perbedaan apapun, bahwa elit ini menempuh jalur hukum. Dan itu adalah jalur yang disediakan oleh konstitusi dan yang ditempuh oleh elit untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi. Jadi itu pertama. Jadi rasa syukur kita bahwa jalan hukum, jalan yang beradab itulah yang ditempuh. Yang kedua yang juga kita syukuri adalah mereka berdialog secara egaliter. Perdebatan di MK terjadi dan itu memberikan pelajaran terbaik kepada kita sebagai warga negara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka beradu argumen dengan syarat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak diintervensi oleh kekuatan di luar hukum itu sendiri. Karena itu para hakim harus berdiri tegak bersandarkan pada keadilan. Sekali mereka menoleh kanan dan menoleh ke kiri, berpihak ke kanan berpihak ke kiri, maka mereka telah berbuat zalim. Zalim itu adalah dosa terbesar di antara mereka yang bergelut dalam dunia hukum. Baik. Ini kita ke Pak Pendeta dan juga Kiai. Ini pertanyaannya sama seperti itu. Bagaimana kemudian menyebarkan pesan persatuan yang sudah mengakar di kalangan umat lintas agama ke sektor kehidupan kebangsaan lainnya? Pak Kiai dulu. Intinya ketika kita bangsa ini mau maju, jika kita mau bersatu aja dulu, bersatu. Mungkin pikiran dan pendapat itu tidak sama, tidak satu. Karena makan saja, meminum, saya seneng kopi sampai seneng teh. Lah bagaimana seneng kopi dan teh itu tidak menjauhkan hubungan kita. Itu, walaupun jelas bedanya itu seneng kopi dan teh. Begitu pula ketika tadi tasamuh di bidang demokrasi itu kurang masih. Gapnya terlalu besar, masih tasamuh atau toleransi di agama lebih kuat daripada toleransi di demokrasi kan tadi. Lah intinya adalah ketika ada perbedaan pendapat, ini bukan perbedaan pendapatan ya, tapi perbedaan pendapat. Itu kan
pasti dalam konteks apa saja, tidak hanya pemilu atau pilihan presiden, itu sikapnya ada dua. Ada rodin, ada weru rodin. Ada menerima dan ada yang belum menerima. Nah, yang sudah menerima itu saya harap untuk mampu bisa merangkul yang belum menerima. Yang belum bisa menerima, alhamdulillah di Indonesia ada jalannya. Nah, jalannya apa? Masuk pada pada pengadilan, pada hukum. Nah, nanti toh akhir dalam hukum, agama kita pun dalam konteks agama saya itu menyampaikan begini, idza hakamal hakim rafa al khilaf. Ketika hakim sudah memutus maka rafa al khilaf, tidak ada lagi untuk berbeda pendapat. Tinggal itu. Pak Pendeta bagaimana tanggapannya? Ya, memang harus kita akui bahwa kita bisa bersatu sampai sekarang ini adalah karena ada spirit toleransi di tengah bangsa kita. Ada yang mengatakan DNA bangsa kita ini sebetulnya adalah toleransi. Cuman ada dua catatan saya tentang toleransi ini. Yang pertama, toleransi ini tidak taken for granted. Dia harus terus diperjuangkan, dipertahankan, dan di sini peran negara untuk terus bertindak tegas kepada tindakan-tindakan intoleransi. Dan ini yang belakangan ini sebetulnya Indonesia ini sangat toleran masyarakat, tapi belakangan ini kita tidak bisa menutup mata. Ada kecenderungan gerakan-gerakan intoleran makin berkembang biak di Indonesia. Dan di sini dibutuhkan kehadiran negara. Negara ada karena konstitusi dan pemerintah ada karena konstitusi dan mereka ada untuk mempertahankan konstitusi. Harus zero toleran terhadap segala intoleransi dan tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan konstitusi. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, toleransi itu tidak cukup sekedar saling menerima dan saling mengakui. Saya mengakui saudara saya yang beragama lain dengan saya, yang beda suku dengan saya, dan saya menerima dia. Tapi di dalam toleransi juga terkandung saling mengakomodasi. Maksud saya begini, misalnya di rumah saya beragama Kristen. Pekerja rumah tangga di rumah saya, agamanya beda dengan saya. Saya fasilitasi dia untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Saya sediakan sajadah buat dia. Saya sediakan mukena buat dia. Itu mengakomodasi. Di kantor kami di PGI, di gedung PGI, Pak Kiai bisa lihat di sana ada disediakan ruang tertentu kalau orang mau sembahyang, mau sholat. Dan ada sajadah, ada mukena. Itu juga penerimaan masyarakat di tempat mayoritas Kristen harus sedia mengakomodasi berdiri masjid pura tiara di sana. Demikian juga di daerah yang mayoritas Muslim pun ada agama Kristen, ada akomodasi terhadap kemungkinan berdirinya rumah ibadah agama lain. Jadi kuncinya adalah menerima, mengakui dan juga mengakomodasi. Dan kalau tidak negara harus hadir. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan mengenai tema diskusi malam ini, tuntunan berbangsa. Artinya ini semua pertanyaannya sama untuk Pak Kiai, Pak Pendeta ataupun Pak Sukidi. Artinya apa yang dibutuhkan untuk tuntunan berbangsa ini? Silakan. Intinya harus ada ruangan. Ruangan ridho, ruangan saling bisa menerima, ruangan coexisting one another. Nah, ini disebut ruangan menerima bersama-sama, atau bahasanya disebut ruangan ridho. Nah, kalau tidak ada ridho, tidak ada kebersamaan, tidak ada coexisting one another, itu disebutkan dalam sebuah syair bunyinya begini. Fama awhasad dunya idza kunta ghaiban wa ma ahsanad dunya bihaitsu takunu. Betapa sengsaranya dunia ketika tidak ada ruangan satu sama lain saling menghormati, ridho, dan betapa baiknya dunia saat ruangan ridho itu ada bersama kita. Dengan ini maka saya turut mengucapkan selamat Paskah. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta silakan. Ya, saya kira tadi
Mbak Rara mengatakan negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler gitu ya. Tapi dalam kehidupan berbangsa kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita beragama gitu. Bukan negaranya beragama, tapi umatnya beragama. Nah, kalau mau beragama dan berbangsa yang baik sekaligus, menurut hemat saya adalah bagaimana kita beragama secara substansial. Maksud saya, menghidupi keagamaan itu dari substansi ajaran agamanya, bukan pada simbol. Boleh dengan simbol, tapi tidak terjebak semata dengan simbol-simbol. Tidak beragama secara formal, tetapi beragama secara substantif. Dan itu akan memungkinkan kita berjumpa dalam Pancasila. Kalau kita beragama secara substantif, maka Pancasila meminjam istilah Yudilatif akan kita jadikan titik temu dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai peradaban, tapi juga titik tumpu di mana Pancasila menjadi dasar perilaku, dasar hukum kita, dan menjadi titik tuju. Apa yang kita tuju dengan Pancasila ini bersama-sama gitu. Nah, dalam semangat seperti itulah saya menyampaikan selamat Paskah kepada saudara-saudara yang merayakannya, umat Kristen, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalani ibadah puasa. Semoga kita berkemenangan di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Pak Sugidi, silakan. Rakyat memerlukan keteladanan dari para penyelenggara negara. Keteladanan dalam kesederhanaan, dalam penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi dan nepotisme, dan itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Tanpa keteladanan, maka terjadi hipokrisi yang begitu luas dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, tegakkan nilai-nilai Pancasila, teladankan dalam kehidupan sehari-hari, dan tegakkan pula konstitusi. Karena apa? Karena itu panduan kita dalam bernegara. Konstitusi tanpa ditegakkan menjadi a dead paper, kertas yang mati. Amanah konstitusi untuk selalu menyejahterakan rakyat mestinya harus menjadi prioritas pertama dan utama dari para pemimpin, bukan kesejahteraan diri sendiri. Oke, baik Bapak-Bapak, terima kasih. Belakangan ini kecenderungan pejabat negara Oke, waktu lebih sudah habis Pak mendengar Kedera. konstituen daripada konstitusi. Oke, baik. Oke. Jangan lebih mendengar Baik, konstituen. Bapak-Bapak, terima kasih telah berbincang malam hari ini dalam Visi Negarawan. Pemirsa, Ini benar, demikian ini perbincangan kami bahasanya dalam Visi ini. Negarawan kali ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.